Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had a chance? Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Kali ini masih di Jakarta Fair 2022 bersama YouTuber kondang Jawa Tengah, Kang Mas Bro. Dari kapan di sini, Kang? Dari tanggal 29. Wah, kemarin ceritanya Kang Mas Bro baru saja hadir di pelauncingan EDV 160 ya, Kang ya, di AHM ya. Sekarang kita lagi di Jakarta Fair. Kita nanti bakal collab ya, bahas seputar motor Honda yang jelas. Tapi kali ini saya mau review dulu Honda EDV 160 CBS warna merah. Jadi tadi saya sudah mereview yang ABS warna merah, kemudian ABS warna putih. Kali ini yang CBS warna merah, kawan-kawan. Untuk versi CBS sendiri dibanderol di 36 jutaan untuk OTR Jakarta. Nah, yang spesial dari versi CBS ini adalah warna bodinya, kawan-kawan. Jadi untuk versi ABS-nya merahnya merah Dove, di versi warna putihnya juga putih Dove, sedangkan di CBS ini merah yang digunakan adalah merah glossy. Nah, kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan. Jadi untuk bagian visor ini masih sama warnanya seperti EDV 150, yaitu clear. Nah, bedanya di sini untuk desainnya dia lebih naik ke atas dan lebih kecil visornya. Di bagian tengah terdapat lubang. Nah, ini dia. Dan untuk bagian bracketnya masih sama seperti di EDV 150, jadi tersedia adjuster naik dan turun. Seperti ini untuk posisi menurunkannya, jadi secara manual. Jadi masih sama di bagian bracket seperti di EDV 150, kawan-kawan, tidak ada perbedaan. Untuk warna bagian depannya ini full merah glossy. Nah, ini dia. Untuk headlampnya juga tidak ada perbedaan jika kita membandingkan antara EDV 150 dan EDV 160. Jadi sama-sama LED dengan desain yang terpisah antara kanan dan kirinya. Kemudian di bagian atasnya terdapat DRL warna putih. Untuk frame bagian speedometernya menggunakan warna hitam Dove berbahan plastik kasar. Nah, di bagian kaki-kakinya ini sama sekali tidak ada perbedaan antara EDV 150 dan EDV 160. Hanya beda di bagian fendernya saja. Jadi untuk EDV 160 fendernya dia lebih pendek seperti ini, kawan-kawan, sehingga menambah kesannya lebih terlihat adventure dan sporty menurut saya. Menggunakan warna hitam Dove terdapat stripping bertulisan Combi Brake karena ini yang versi CBS. Jadi di bagian discnya menggunakan disc tipe wave, terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Nah, khusus di versi CBS kaliper menggunakan nisin 3 piston, sedangkan di ABS menggunakan nisin 2 piston. Jadi beda kaliper antara versi CBS dan versi ABS-nya. Kemudian desain velg juga masih sama, menggunakan desain velg berbentuk V, warnanya juga hitam di versi CBS. Nah, di versi ABS menggunakan warna coklat di bagian velgnya. Nah, ukuran ban juga masih sama, 110/80, ringnya 14. Tentunya tubeless merek Federal dan menggunakan ban dual purpose, sehingga menambah kesannya terlihat semakin adventure. Kemudian di bagian sennya juga masih sama, dia nongol keluar sudah LED tentunya karena memang di bagian pencahayaan sudah full LED. Nah, di bagian speedometer ini dia yang paling berbeda antara EDV 150 dan EDV 160 di bagian panel meternya. Untuk EDV 160 panel meternya menggunakan DNA dari kakaknya EDV 350. Ini dia. Full digital yang awalnya untuk beberapa indikatornya seperti mil injeksi, lampu jarak jauh, sen, kemudian indikator seperti ISS itu berada di bagian bawah, kali ini berada di bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, untuk tombol kontrolnya yang awalnya berada di bagian bawah speedometernya, di bagian kanan dan kiri, sekarang posisinya berubah ke bagian bodinya. Jadi kontrolnya lebih simpel dan lebih gampang penggunaannya. Jadi cukup pencet atas bawah seperti ini, kanan dan kirinya seperti ini. Nah, untuk bodi di bagian tengah ini full plastik kasar. Nah, untuk bagian stangnya ini masih sama jika kita membandingkan dari EDV 150 ke EDV 160. Hanya beda warnanya. Jadi untuk versi EDV 150 stangnya menggunakan warna silver, sedangkan di versi 160 stangnya menggunakan warna full hitam di versi CBS. Sedangkan di versi ABS menggunakan warna coklat di bagian stangnya. Bracketnya juga full hitam. Kemudian untuk bagian hand grip, handle rem kanan kiri juga masih sama, tidak ada perbedaan. Tombol-tombolnya juga sama. Di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson, dan sen. Di sebelah kanan ada ISS, hazard, dan starter. Kemudian kita turun ke bagian dashboard. Nah, di bagian keamanan juga masih sama.
smart key atau keyless. Dari segi keamanannya mengandalkan kunci stang, kemudian alarm dan answer back. Di sebelah kanan terdapat cover kunci darurat yang berfungsi untuk membuka joknya ketika keadaan darurat, atau contoh remote-nya hilang atau baterainya habis. Jadi bisa kalian gunakan untuk membuka bagian jok belakangnya. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri juga sama seperti EDV 150, terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet tipe USB. Jadi kita tidak butuh adaptor tambahan lagi, bisa langsung colok USB kawan-kawan buat ngecas smartphone kalian. Kemudian untuk tangkinya, ini dia mekar 0,1 liter yang awalnya 8 liter menjadi 8,1 liter kawan-kawan. Ini dia tangkinya. Kemudian di bagian samping-sampingnya ini full coklat doff, tengahnya bahan plastik kasar, terdapat tulisan EDV yang diukir ke dalam. Nah, jika kita membandingkan dengan EDV 150, EDV 160 ini lebih terlihat mekar ya. Di bagian bodi depan ini mekar atau lebih gambot. Kalau EDV 150 itu lebih ke ramping, hanya sebatas ini. Nah, sedangkan sekarang dia lebih keluar. Kemudian di bagian step-floor ini juga masih sama dengan EDV 150. Jadi masih mirip-mirip, hanya beda di bagian motif bagian step floor-nya. Kemudian bagian dek tengahnya sini juga plastik kasar. Nah, yang menambah tampilannya semakin oke, ada pemanis seperti ini kawan-kawan. Nah, ini dia. Kemudian di bagian joknya ini full hitam. Nah, di versi CBS untuk jahitannya menggunakan warna abu-abu tua, sedangkan di ABS-nya menggunakan warna coklat yang hampir ke putih di bagian jahitannya. Sedangkan untuk bahan joknya dan warnanya di versi CBS maupun ABS sama, full hitam. Jadi di bagian depannya terdapat motif bintik-bintik, tengahnya halus, kemudian di bagian belakang juga motif bintik-bintik. Kemudian di bagian behelnya masih sama seperti di EDV 150 menggunakan behel tanduk di sini dengan warna full hitam doff. Kemudian kita lanjut ke bagian bodi sampingnya. Jadi bodi sampingnya full glossy, dan jika kita melihat di bagian bodi sampingnya ini lebih keluar jika kita membandingkan dengan EDV 150 yang lebih ramping, lebih simple. Kalau yang EDV 150 lebih terlihat keluar atau lebih gambot. Jadi di bagian bodinya ini sama sekali tidak ada balutan stripping, full polos merah glossy, hanya ada tulisan EDV 160 menggunakan emblem timbul kawan-kawan. Ini dia. Berwarna chrome di versi CBS, sedangkan di ABS menggunakan warna gold. Kemudian di bagian samping ini full silver hingga ke bagian dek bawah. Kemudian untuk bagian step belakang ini masih sama menggunakan model klik berbahan aluminium. Kemudian di sektor mesin ini yang paling berbeda. Jadi mesinnya kali ini menggunakan mesin injeksi 156,9 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter dan sudah dibekali dengan ESP Plus yang dipercaya lebih bertenaga dan lebih minim getaran. Dan tentunya sudah dibekali dengan 4 katup. Powernya di 16 PS kawan-kawan. Kemudian di bagian bodi belakang, nah untuk bagian bawah dan atasnya ini full plastik kasar, sama seperti di EDV 150. Suspensi belakang juga masih sama menggunakan double shock tabung merek Showa di sini. Ini dia dengan tabung shock berwarna emas. Kemudian di bagian tengahnya terdapat hager dan karet di bagian depan yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Kemudian di bagian stop lamp juga tidak ada perbedaan, masih sama dengan EDV 150. Hingga ke bagian fendernya juga masih sama dengan desain dan ukuran yang sama juga. Jadi di bagian sennya LED. Stop lampnya dia berbentuk X ketika standby, dan ketika direm maka kanan dan kirinya akan menyala full. Kemudian di sini juga terdapat lampu plat nomor yang juga sudah LED. Jadi yang bisa dibilang ini sepele ternyata juga sudah full LED kawan-kawan. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat mata kucing. Dan kurang lebih akan seperti ini penampakannya ketika nanti di bagian fendernya terpasang oleh plat nomor. Oke, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan. Nah, ini dia dari sisi sebelah kanan penampakannya untuk bagian cover daripada radiatornya. Jadi sama seperti di PCX 160 maupun Vario, karena memang basis mesinnya sama. Jadi covernya juga sama. Dia terdapat sirip-sirip yang melengkung, desainnya di bagian tengah. Ini dia berlubang. Kemudian di bagian mufflernya, nah walaupun basis mesinnya berbeda antara EDV 160 dan EDV 150, ternyata desain dari fendernya ini masih mirip-mirip kawan-kawan. Walaupun dimensinya ini beda. Jadi untuk EDV 160 ini dia lebih pipih knalpotnya atau lebih kecil. Jika di EDV 150 dia lebih besar. Jadi dimensinya lebih besar di EDV 150, namun desainnya sama. Jadi di bagian ujungnya terdapat end cap. Ini dia berwarna hitam doff berbahan plastik kasar. Tengahnya silver berbahan plat. Ini dia. Kemudian di bagian depannya juga terdapat tambahan cover muffler lagi berwarna hitam doff.
Kemudian di bagian pengereman belakang juga disc brake, jadi disc brake depan belakang dengan disc tipe Waves juga. Kaliper di bagian belakang menggunakan Nissin 1 piston kawan-kawan. Ini dia. Kemudian untuk bagian ban belakang ukurannya juga sama seperti EDV 150, 130/70 ring 13. Dan tentunya sudah tubeless menggunakan ban dual purpose. Jadi untuk ring depan dan belakangnya lebih kecil di bagian ring belakang. Ring belakangnya hanya 13, sedangkan di bagian depan menggunakan ring 14 kawan-kawan. Seperti ini penampakannya untuk bagian deck bawahnya, jadi full silver seperti ini. Hingga ke bagian tengah. Kemudian dari bagian kaki-kaki belakang seperti ini. Dan kita bisa melihat di sini jika membandingkan dengan EDV 150, engine mountingnya sudah tidak ada di bawah. Jadi yang awalnya di EDV 150 menggunakan engine mounting atau engine hanger yang posisinya di bawah, sekarang dirubah di bagian atas engine mountingnya. Jadi memang kekurangannya di bagian mesin tidak ada cover engine mounting seperti di EDV 150 kawan-kawan. Jadi langsung ke crankcase-nya. Ini yang menurut saya salah satu kekurangan dari Honda EDV 160 kawan-kawan. Oke, jadi seperti ini penampakan full bodinya dari EDV 160 CBS warna merah terbaru 2022 yang baru saja dirilis oleh AHM. Jadi secara desain memang masih mirip-mirip dengan EDV 150, hanya beda beberapa fitur seperti di bagian speedometer, tombol kontrolnya, kemudian di sektor mesinnya tentunya sudah berubah dan di versi ABS-nya ada HSTC, sedangkan di CBS-nya ini tidak ada. Oke, jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video saya selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dari Jakarta Fair 2022 dan sampai jumpa.